Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Oke. Alhamdulillah kabarnya pada baik semuanya ya. Semoga yang sedang kurang baik atau kurang sehat pada pertemuan kali ini dapat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan Bapak di kelas animasi 2 dimensi. Di pertemuan sebelumnya kita semua sudah mempelajari terkait tahapan-tahapan apa saja atau proses pembuatan animasi 2 dimensi. Mulai dari praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai 12 prinsip animasi. Apa saja 12 prinsip animasi itu? Ya, kita akan mempelajari bersama-sama di pertemuan kali ini. Saya izin share screen ya. Oke, masuk saja. Ya, di sini Bapak akan mereview kembali terkait animasi. Animasi berasal dari kata anime, atau yang berarti membuat objek menjadi seperti hidup. Agar animasi menjadi lebih menarik, dinamis, dan tidak membosankan, harus menerapkan 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi tersebut yang pertama yaitu timing atau waktu. Menurut Tim Netflix, seorang animator dari Disney, animasi adalah tentang timing dan spacing. Apa sih timing dan spacing itu? Timing adalah menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sedangkan spacing adalah menentukan percepatan atau perlambatan dari berbagai jenis gerakan. Contohnya untuk timing, menentukan pada detik berapa sebuah objek atau karakter berjalan sampai ke tujuan atau sampai berhenti. Untuk contoh spacing, yaitu menentukan kepadatan gambar yang ada pada animasi yang akan berpengaruh pada kecepatan gerak animasi tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua ada is in dan is out atau percepatan dan perlambatan. Prinsip ini juga paling banyak digunakan dalam pembuatan animasi. Slow in dan slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Dan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian menjadi lambat. Oke, masuk ke yang ketiga. Selanjutnya ada arts atau lengkungan. Oke, yang ketiga ada arts atau lengkungan. Pada dasarnya, sebuah gerakan terjadi tidak secara lurus. Terdapat sedikit pergeseran. Arts merupakan usaha menggerakkan sebuah objek agar tidak sempurna atau dirusak sedikit sehingga terlihat lebih alami dan memungkinkan bergerak secara smooth atau lembut dan lebih realistik. Karena pergerakan objek mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Contohnya, ketika kita melempar bola dan lintasan bola di udara. Ini Bapak contohkan ya. Jika kita melempar bola, ada unsur lengkung. Jadi tidak lurus seperti ini. Ada unsur lengkung seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya ada follow track and overlapping action. Follow track adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Dan overlapping action adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Prinsip ini menggambarkan perilaku karakter sebelum menyelesaikan suatu tindakan. Untuk contohnya, ketika kelinci melompat, saat setelah melompat, telinganya masih bergerak meskipun gerakan utama melompat sudah dilakukan. Oke, selanjutnya ada secondary action atau gerakan pelengkap. Secondary action ini adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama sebuah animasi agar tampak realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Fungsinya ini yaitu memberikan empati untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya ketika kita sedang berjalan, ada gerakan tangan untuk secondary action-nya. Dan gerakan utamanya yaitu kaki yang sedang berjalan. Selanjutnya ada twist and stretch adalah penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gaya yang lebih hidup. Contohnya, kita melempar bola nih ke tanah ya, dan bola itu agak sedikit gepeng, bukan itu, agak sedikit menimbulkan tonjolan seperti itu. Jadi tidak seperti bentuk awalnya yang bulat sempurna, jadi ada efek lenturnya.
sehingga terlihat lebih dinamis dan hidup. Jadi ada exaggeration atau melebih-lebihkan. Exaggeration merupakan mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis atau hiperbola, dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bentuk ekstremitas ekspresi tertentu dan biasanya digunakan untuk keperluan komedi atau hiburan. Contohnya tubuh Donald Duck atau Donald Bebek melayang mengikuti sumber asap saat hidungnya mencium aroma masakan yang lezat. Selanjutnya ada strike ahead and post to post. Strike ahead action adalah membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu atau frame by frame dari awal hingga selesai seorang diri. Kelebihan dari teknik ini yaitu kualitas gambar yang lebih konsisten dan dikerjakan oleh satu orang saja. Tetapi untuk kekurangannya yaitu pengerjaannya yang sangat lama. Selanjutnya ada post to post, yaitu pembuatan animasi dengan cara menggambar pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara ini memiliki waktu pekerjaan yang lebih singkat karena melibatkan beberapa orang atau lebih banyak sumber dayanya dan cocok diterapkan pada industri animasi. Nah, selanjutnya ada anticipation atau gerakan pendahulu. Anticipation atau antisipasi dapat diartikan sebagai persiapan atau awalan, gerakan atau ancang-ancang. Anticipation bertujuan menjelaskan gerakan utama agar penonton memahami apa yang akan terjadi berikutnya. Contohnya, jika seseorang bangkit dari duduk, maka harus membungkukkan badannya terlebih dahulu. Dan contoh kedua, ketika kita melompat, seseorang yang berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dahulu sebelum akhirnya kita melompat. Selanjutnya ada staging atau bidang gambar. Staging adalah sudut pengambilan gambar atau sudut pengambilan kamera seperti memperbesar muka tokoh untuk memperlihatkan ekspresinya, mengambil dari jarak jauh untuk memperlihatkan segi kemewahan suatu rumah, mengambil dari atas untuk memberikan kesan ada seseorang yang mengintip dan lain sebagainya. Staging dalam animasi meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang diinginkan dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Nah, yang 11 ada personality atau penjiwaan karakter. Personality adalah membuat sedetail mungkin kepribadian seseorang tokoh, misalkan tanggal lahir, hobi, sifat, dan baik atau jahatnya. Penjiwaan karakter akan membuat penonton mengenali karakter tersebut. Kita mungkin sudah banyak melihat animasi ya, seperti SpongeBob, Finding Nemo, dan lain sebagainya. Kita dapat mengetahui karakter tersebut dan mengingat karakter tersebut dari penjiwaan karakternya. Dan yang terakhir ada appeal atau daya tarik karakter. Kita dapat dengan mudah melihat gaya visual dari animasi buatan Jepang, lalu buatan Disney, DreamWorks, hanya dengan melihatnya sekilas. Hal ini karena mereka memiliki gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Appeal adalah tentang penokohan yang berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi, sehingga visualisasi animasi yang ada bisa mewakili karakter atau sifat yang dimiliki. Daya tarik ini harus mempengaruhi emosi penonton, misalnya tampang yang bodoh sehingga membuat penonton tertawa, atau tampang yang tidak berdosa sehingga membuat penonton merasa kasihan atau terheran-heran. Oke, berikut merupakan 12 prinsip animasi yang sudah kita pelajari. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh, silakan. Bagaimana pertanyaannya? Oke, jadi apa fungsi dari 12 prinsip animasi ini? Oke, ya kebetulan pertanyaannya ada di materi selanjutnya. Maka dari itu, kita akan pelajari bersama-sama fungsi dari penerapan prinsip-prinsip animasi tersebut, yaitu ya yang pertama yaitu sebagai media hiburan bagi penonton. Seorang animator dapat menyisipkan sebuah pesan atau hiburan pada animasi yang mereka buat. Selanjutnya yang kedua ada sebagai media presentasi tertentu. Ya, bisa kita lihat pada saat ini media presentasi dapat lebih dinamis, lebih menarik, karena dengan penambahannya efek animasi atau action animasi. Selanjutnya sebagai media periklanan.
Nah, kenapa sebagai media periklanan? Karena iklan yang ditambahkan efek animasi akan lebih hidup dan lebih menarik agar konsumen tertarik untuk membeli atau memiliki. Nah, maka dari itu dapat dikatakan animasi dapat digunakan sebagai media periklanan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini, karena waktu yang kurang cukup untuk membahas materi yang cukup banyak ini. Nah, maka dari itu, Bapak akan memberikan hak tugas agar anak-anak dapat memahami kembali materi yang sudah Bapak ajarkan pada pertemuan ini. Ya, untuk tugasnya itu, yang pertama, tonton dan cermati film animasi Finding Nemo. Nah, mungkin anak-anak juga sudah pada tahu ya animasi Finding Nemo yang ikan di laut itu tuh. Nah, dari itu, untuk yang kedua, buatlah ringkasan materi untuk prinsip animasi pada animasi Finding Nemo. Dan yang ketiga, presentasikan hasil ringkasan di depan kelas. Dan jangan lupa topik yang ditulis meliputi adegan mana yang menerapkan prinsip animasi. Jadi misalkan di detik ini karakternya atau scene-nya menjelaskan tentang penerapan prinsip animasi ini. Nah, alasannya seperti ini dan berikan alasannya. Seperti itu tugasnya. Untuk ketentuan tugasnya, tugas dilakukan secara berkelompok 1 sampai 3 orang. Nah, untuk kelompoknya bebas, anak-anak bisa memilih sendiri agar nyaman mengerjakannya dan bersemangat ya. Untuk format pengumpulannya PPT dan PDF dan dikumpulkan di classroom seperti biasa dan deadline-nya minggu depan atau 1 minggu dari sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup mungkin ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk kesimpulan pada hari ini yaitu 12 prinsip animasi dapat mempermudah seorang animator pada pembuatan animasi. Oke, oke mungkin sekian pembahasan materi pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.